Kejahatan cyber kian merajalela dan telah memakan banyak korban. Kali ini Samsung yang menjadi korban. Ya, Samsung mengaku peretas mendapatkan akses ke sejumlah kode sumber perangkat dengan merek Galaxy. Meski demikian, Samsung memastikan tidak ada data pribadi konsumen dan karyawan yang bocor. Dalam pernyataan resminya, Samsung tidak menyebut nama hacker tertentu atau informasi detail terkait data yang dicuri. Ya, bagi pengguna Samsung ini tentunya ancaman banget ya, Ana ya. Bagaimana kalau misalnya data pribadi itu diambil dan disebarkan, Ana? Iya, saya sebagai pengguna Samsung jadinya agak deg-degan juga nih. Memang aksi peretasan ini karena sudah memakan banyak korban. Kalau kita sempat flashback ke belakang, ada kasus peretasan yang juga sempat heboh beberapa waktu lalu. Ini kalau Sinta ingat, ada peretasan perusahaan minyak Amerika Colonial Pipeline. Saudi Aramco bahkan jadi korban yang sebesar itu ya. Dan ternyata pelakunya adalah sindikat hacker Rusia. Tapi sekarang sedang ini ya, sedang konflik geopolitik. Apakah sempat juga hackernya untuk meretas Samsung? Iya, ini memang hackernya luar biasa sekali, Ana ya. Tapi yang bikin heran nih mengapa Samsung nggak mengumumkan siapa hackernya nih, Ana. Padahal hacker dari Rusia yang menamakan dirinya Lapsus ini sudah menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut, Ana. Iya, mungkin Samsung ingin para penggunanya tetap tenang ya, tapi kita tidak tahu di belakang itu siapa. Siapa tahu Samsung sudah merancang serangan balik gitu. Karena baru-baru ini raksasa telekomunikasi Vodafone juga menjadi target korban peretas. Vodafone mengatakan pihaknya sedang menyelidiki ancaman peretasan dari kelompok Lapsus ini. Iya, tapi saya yakin Ana kalau perusahaan sebesar Samsung dan juga Vodafone ini tidak akan gentar melawan hacker ya Ana ya. Dan semoga para pengguna Samsung ini tidak terdampak dan bisa tetap asyik untuk update status di media sosial. Iya, kita akan beralih ke informasi lainnya. Silakan Sinta. Ya, kita berikutnya ke informasi memutuskan untuk menolak memasok suku cadang pesawat ke maskapai Rusia. Cina sebelumnya sempat bungkam soal invasi Rusia ke Ukraina di tengah sanksi Barat ke Moskow. Ya, seperti diketahui, Cina mendapat ancaman sanksi dari Amerika Serikat jika mengabaikan hukuman Barat yang telah diberikan kepada Rusia. Bahkan Kementerian Perdagangan Amerika Serikat akan mengancam mengambil tindakan jika perusahaan-perusahaan China masih mengekspor barang ke Rusia. Namun hingga kini belum diketahui alasan China menolak memasok suku cadang pesawat ke Rusia. Menanggapi hal ini, pejabat otoritas penerbangan Rusia Valery Kudinov mengatakan Moskow akan mencari peluang untuk mendapatkan suku cadang dari negara-negara lain seperti India dan Turki. Iya, Ana. Ini jadi muncul spekulasi nih, apakah keputusan Cina ini merupakan sanksi untuk Rusia setelah negeri pandai ini mendapat ancaman dari Amerika Serikat. Tapi ini bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya, Ana ya? Iya, benar sekali. Karena hingga sekarang negeri Xi Jinping ini masih juga belum mengeluarkan statement apapun terkait dengan larangan ekspor ini. Tapi seperti yang tadi Cinta sampaikan, bisa jadi ya, bisa juga enggak. Karena kalau melihat kemesraan Xi Jinping dan Putin belakangan ini, kita jadi ragu juga ya. Kita tunggu statement resmi dari China seperti apa. Iya, Ana. Dan dari sisi sendiri untuk mengatasi masalah ini, pada Kamis kemarin Rusia telah membuat rancangan undang-undang untuk memerintahkan maskapai penerbangan domestik membayar pesawat sewaan dengan mata uangnya yaitu rubel, Ana. Nah, selain itu dengan rancangan undang-undang ini, negeri beruang merah juga dapat melarang maskapai mengembalikan pesawat ke perusahaan asing jika sewa dibatalkan. Oke, menarik sekali. Kita kali ini ke dalam negeri nih, yang tidak kalah menarik nih, yang dari tadi sudah kita perbincangkan nih ya Sinta, terkait dengan binary option atau kekayaan afiliator yang juga disebut platform judi online berkedok investasi. Nilainya mencapai triliunan rupiah. Ya, Kepala Barreskrim Polri Komjen Agus Adrianto mengatakan saat ini pihak kepolisian telah menyita aset senilai lebih dari 1, triliun rupiah dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak. Aset tersebut diduga berasal dari kerugian orang-orang yang mengikuti jejak dan arahan untuk ikut bergabung dalam platform Binomo. Proses penelusuran aset pun masih dan akan terus dilakukan. Saat ini tim khusus kepolisian juga berada di Jakarta, Medan, dan Bandung untuk menyita berbagai aset para tersangka. Ya, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipideksus Barreskrim Polri Brigjen Wisnu Hemawan menyebut pihaknya telah menetapkan 4 tersangka kasus investasi ilegal tersebut. Iya Sinta, kalau kita mengingat salah satu afiliator yang telah ditetapkan jadi tersangka yaitu adalah Indra Kents. Dan aset Indra Kents ya Sinta, kalau kita lihat ini mencapai 100 miliar rupiah. Dan kabarnya aset-aset tersebut seperti apartemen hingga rekening atas nama Indra sudah disita polisi. Wow, ini asetnya luar biasa besar ya Ana ya. Tapi ternyata nominal aset Indra masih lebih kecil jika dibandingkan afiliator lainnya yang ikut diciduk polisi, Doni Salmanan.
Aset Doni yang disita polisi mencapai 532 miliar rupiah atau 5 kali lipat lebih besar dari aset Indra Kents. Wow, fantastis ya. Iya. Tapi yang tidak saya habis pikir ini adalah dugaannya. Karena aset-aset tersebut adalah kerugian yang diderita para korban binary option begitu ya. Dan kalau kita mengingat informasi dari polisi, korbannya sudah 14 orang dan total kerugian mencapai 25,62 miliar. Aduh, ini memang jahat sekali Ana ya. Tapi mereka ini bahagia dengan meraup kekayaan di tengah penderitaan dan kerugian orang lain. Semoga saja kasus ini cepat diusut dan cepat selesai dan para korban bisa mendapatkan ganti rugi yang setimpal. Iya, harusnya dari 500 ditambah berapa ratus miliar itu bisa lah ya 25 dikembalikan miliar ya, Anu ya? dikembalikan. Kita harapkan ya itu bisa dikembalikan kepada korban.